Kediri merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Selain terkenal dengan sebutan kota tahunya, Kediri juga kaya akan sejarahnya di masa lalu. Salah satunya adalah Masjid Agung Kota Kediri. Masjid ini merupakan masjid tertua di Kediri. Masjid yang dibangun pada tahun 1771 dan menjadi salah satu ikon dari kota Kediri. Masjid bersejarah ini berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di sebelah barat alun-alun kota Kediri. Kawasan masjid memiliki luas 9.066 meter persegi. Masjid Agung Kota Kediri menjadi tempat persinggahan wisatawan dari berbagai daerah. Selain menjadi tempat sembahyang, kawasan Masjid Agung juga dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan lainnya. Di timur Masjid Agung Kota Kediri atau tepatnya di timur alun-alun terdapat Pendopo Bupati Kediri. Bangunan pendopo dibangun 29 tahun setelah Masjid Agung. Bangunan pendopo merupakan satu di antara bangunan bersejarah yang ada di kota Kediri. Pendopo berada di Kampung Kauman dengan dasar dimanapun sekitar tempat ibadah dinamakan Kampung Kauman. Masjid Agung dan juga Pendopo Bupati Kediri berada di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Tata letak bangunan pusat pemerintahan tempo dulu biasanya selalu menghadap ke selatan yang ditandai dengan sisi utara pendopo atau sebagai pusat pemerintahan. Di halaman depan alun-alun sisi timur penjara dan sisi barat tempat ibadah berupa masjid. Secara administratif, wilayah Kota Kediri adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kediri. Namun, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang prinsip daerah otonomi, maka terjadi pemisahan wilayah. Meski dipisah, namun posisi Pendopo Bupati Kediri tetap dan tidak berubah dan menjadi bagian dari Kota Kediri. Nama dan sebutan Masjid Agung Kota Kediri mengalami perkembangan dan perubahan dalam proses perjalanan sejarah. Keberadaan masjid sesuai dengan perubahan zaman. Di antara nama dan sebutan masjid yang pernah terpakai dalam kurun waktu yang telah dilalui adalah Masjid Agung Kediri, kemudian dirubah menjadi Masjid Jami Kotamadya Kediri, dan yang terakhir hingga sampai saat ini dikenal dengan sebutan Masjid Agung Kota Kediri. Masjid yang berusia 250 tahun ini mengalami beberapa renovasi hingga sampai saat ini. Bertepatan dengan peristiwa Kongres Sumpah Pemuda, pemugaran tersebut juga mendapatkan dukungan dari kaum muslimin saat itu. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1976 hingga 1977 dilakukan pembangunan menara setinggi 49 meter dengan dana kompensasi tanah wakaf. Bertepatan dengan tahun yang sama dilakukan pembangunan jalan dan pelebaran jalan Bandar Ngalim. Peresmian ditandai dengan tanda tangan langsung oleh Wali Kota Madia saat itu, Dr. Andes Sudarmanto. Masjid Agung mengalami rehabilitasi senabi masjid pada tahun 1986 hingga 1987. Sebelum melakukan rehabilitasi, Ketua Umum Takmir Masjid saat itu Kiai Haji Muhammad In'am Latif bersama Ketua Panitia Pembangunan Dr. Andes Sulhan Muhammad Nur melakukan survei masjid-masjid di Jawa Timur. Salah satu tujuan survei adalah mencari ide desain yang dipandang baik. 4 masjid yang disurvei antara lain Masjid Ganding Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Masjid Mujahidin Surabaya, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Blimbing Kota Madia Malang. Fokus rehabilitasi senabi masjid dan lingkungannya yaitu mengganti kubah masjid yang awalnya kayu menjadi cor beton dengan bantuan dana dari Presiden Soeharto. Namun karena kekurangan dana, pelaksanaan rehabilitasi tidak bisa rampung.
Alhasil, kesan dari bangunan fisik serambi masjid menjadi kurang indah dan kurang menarik. Renovasi total Masjid Agung Kota Kediri terjadi pada tahun 2002 sampai tahun 2006. Mendapatkan dukungan dana dari masyarakat dan bantuan dari pemerintah Kota Kediri dan didukung oleh Wali Kota Kediri yang saat itu adalah Dr. Andes Haji Ahmad Maskud. Tahapan dari renovasi total masjid antara lain musyawarah ulama, umarok, dan konsultan pada tahun 2000. Pembentukan panitia pembangunan oleh Wali Kota Kediri pada tahun 2000. Kemudian untuk peletakan batu pertama oleh Menteri Agama Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawar pada hari Senin 29 April 2002. Sebelumnya juga dilakukan pemindahan joglo masjid lama yang kemudian diletakkan di Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Hingga saat ini, joglo masjid masih terletak di sana, tepatnya pada lantai 2. Pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada kontraktor konstruksi BUMN, yaitu CV Waskita Karya. Renovasi Masjid Agung ini memakan waktu sekitar 4 tahun. Peresmian bangunan baru Masjid Agung oleh Wali Kota Kediri, Dr. Andes Haji Ahmad Masud, dan ulama Kediri yang diwakili oleh Kiai Haji Idris Marzuki yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada hari Kamis 9 Februari 2006 Masehi atau bertepatan dengan 10 Muharram 1426 Hijriah. Saat itu pula ditandatangani prasasti penentuan arah kiblat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kediri Muhammad Faizin Ambari. Seiring perjalanan pemugaran Masjid Agung Kota Kediri dari masa ke masa menyisakan berbagai macam peninggalan-peninggalan berharga yang bercerita tentang keadaan pada masa itu. Adapun peninggalan berharga antara lain bangunan joglo masjid. Pada awalnya joglo masjid yang menjadi bukti tertua Masjid Agung masih digunakan. Hingga pada tahun 2002 joglo Masjid Agung harus dipindahkan ke Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Sampai saat ini, bukti tertua dari Masjid Agung Kota Kediri terdapat pada ukiran kayu joglo masjid yang menunjukkan tahun 1771 Masehi. Kemudian peninggalan bersejarah lainnya ditemukan pada prasasti mimbar masjid. Dalam mimbar masjid tersebut terdapat ukiran berbahasa Jawa dan bertuliskan Arapegon. Berdasarkan catatan prasasti tersebut dibuat pada tahun 1242 Hijriah dan sampai sekarang sudah berusia 192 tahun. Kemudian peninggalan berharga lainnya adalah prasasti marmer lengkung. Pada gerbang pintu utama masjid tertulis dalam bahasa Jawa dengan huruf Arapegon. Sedangkan menara Masjid Agung sendiri dibangun pada tahun 1976 memiliki tinggi 49 meter. Setelah mengalami masa renovasi yang berlangsung dari tahun 2002 hingga 2006, kini bangunan fisik Masjid Agung memiliki 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk fasilitas kegiatan masjid, meliputi aula, tempat istirahat petugas masjid, rumah transit tamu dan dai, gudang, tempat wudhu, kamar mandi, ruang kantor, taman, dan air mancur, serta halaman kiri dan kanan masjid. Untuk lantai 2 sendiri digunakan sebagai tempat sholat dan penyimpanan peralatan. Di samping kiri dan kanan ruang imam sholat, serta untuk menaruh beduk sebanyak 3 unit. Terdiri dari 2 unit beduk lama dan 1 unit beduk baru. Untuk lantai 3, balkon sebagai tempat jamaah ketika lantai 2 penuh. Masjid Agung Kota Kediri juga dilengkapi bangunan yang menunjang kegiatan sosial masyarakat, diantaranya perpustakaan masjid yang dibangun pada tahun 2009, pembangunan gedung madrasah diniyah tahun 2001, pembangunan area parkir pada tahun 2012. Demikian kisah sejarah Masjid Agung Kediri. Semoga ke depan dalam konservasi bangunan sejarah lebih diperhatikan. Terlebih, bangunan Masjid Agung Kediri
adalah cagar budaya yang harus tetap lestari.